Halo Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, sampai berjumpa kembali bersama saya Ricky V. Martono dengan topik diskusi followership sebagai key success of leadership. Ya. Nah, kita akan lihat nih apa sih maksudnya followership dan bagaimana mendukung keberhasilan seorang leader. Nah, ada beberapa isu nih. Pertama nih, pernah dengar nggak sih Bapak Ibu rekan-rekan semua, kok si A ini dulu berhasil memimpin perusahaan ya, perusahaan besar nih, tapi setelah dipindah ke perusahaan lain, kok dia gagal ya gitu. Padahal dia berhasil tuh di perusahaan besar, pindah ke perusahaan yang lain kok gagal gitu. Apakah ada perbedaan organisasi yang besar dengan yang kecil, perusahaan besar, perusahaan kecil ya, atau perbedaan antara organisasi yang budaya kerja berbeda ya? Dan apakah benar keberhasilan organisasi lebih banyak dipengaruhi oleh kualitas pemimpinnya? Karena yang sering kita dengar di luar sana adalah leadership. Semua orang dilatih menjadi leader, di training, dikasih tugas dan sebagainya, leader, ikut seminar menjadi leader. Tapi nggak ada seorang pun yang diarahkan menjadi follower. Nah, padahal di sini, the ultimate test of leadership is the quality of followers. Great leaders mencapai keberhasilan karena di sekitar mereka ada orang-orang yang mendukung, memberi nasihat, dan mengeksekusi. Ini yang paling penting, mengeksekusi rencana dengan baik. Great leaders itu punya visi, ya, punya strategi, punya impian. Tapi siapa yang mewujudkan? Apakah dia sendiri? Ya nggak mungkin. Pasti harus ada bawahan, pendukung, dan anggota tim. Nah, anggota tim inilah yang mengeksekusi dan mencapai keberhasilan di lapangan. Kalau berhasil di lapangan, maka great leaders dianggap great, kan gitu ya. Maka dari itu penting sekali bahwa anggota tim atau bawahannya ini sebagai follower menjadi follower yang baik supaya yang atasnya ikut baik ya. Jadi kita melihat ini menurut penelitian dari Robert Kelly bahwa ujian terbesar leadership adalah ditentukan oleh kualitas followernya. Jadi kenapa seorang yang berhasil di perusahaan satu begitu pindah kok dia nggak berhasil? Karena followernya atau karyawan di perusahaan tersebut berbeda. Cara kerjanya berbeda. Perusahaan pertama lebih baik, pindah ke perusahaan berikutnya nggak baik followernya, ya kan? Ketika punya follower yang baik, ya, yang bisa mengeksekusi, ketika diminta ABC, maka follower akan mengerjakan ABCDE. Tapi ketika followernya nggak berkualitas, maka si great leader ini bilang ABC, mungkin A saja nggak selesai. Nah, sehingga great leadernya itu nggak great lagi, ya kan? Otomatis eh, jabatan atau gelar grade-nya hilang karena dia berpindah mengurus follower yang tidak bisa atau yang kualitasnya tidak sebaik yang dulu, ya kan? Ya, begitu juga seorang gubernur. Kalau ada yang bilang jangan buang sampah sembarangan, kalau masyarakatnya sebagai follower ini baik, maka otomatis tidak akan buang sampah sembarangan, kan gitu ya? Sehingga otomatis nggak ada banjir, nggak ada sampah, ya nggak perlu banyak usaha atau energi terbuang untuk menyuruh masyarakatnya tidak buang sampah. Tapi ketika gubernur yang sama pindah ke kota lain, yang masyarakatnya nggak disiplin, followernya jelek, ya, dibilang jangan buang sampah 10 kali, sekian puluh kali tetap ada yang buang sampah. Akhirnya banyak energi dan waktu dari si gubernur tersebut hanya untuk mengurusi rakyatnya supaya tidak buang sampah. Nah, gimana dia mau mengurus hal-hal strategik lainnya kalau banyak waktunya dan energinya mengurus buang sampah tersebut. Sehingga grade gubernur tadi, jabatan grade-nya, gelar grade-nya sudah tidak ada. Yang tersisa hanya gubernur. Gitu ya, kira-kira ya. Nah, ini ilustrasi struktur organisasi. Ya, kita lihat, pimpinan punya bawahan, bawahan punya atasan. Ya, bawahannya lagi juga punya bawahannya lagi. Ya, bawahan ini seringkali atau selama ini dilatih menjadi leader supaya bisa mengontrol bawahannya, mengarahkan bawahannya. Tapi apakah dia ini yang di tengah ini dilatih menjadi follower agar bisa menerjemahkan visi misi yang di atas? Nah, itu kan yang kayaknya masih jarang ya istilah follower di saat ini ya di Indonesia. Begitu juga pemimpin tertinggi sebenarnya dia juga follower, yaitu memfollow suara dari bawahannya. Seorang pemimpin negara memfollow suara rakyatnya. Jadi kita harus paham bahwa setiap orang adalah follower. Nggak semua menjadi leader. Tapi kualitas the great leader ditentukan oleh kualitas the great followers. Ini beberapa research finding ya. Jadi
ada beberapa sumber data yang saya cantumkan. Seseorang karyawan sebenarnya tidak meninggalkan perusahaan pada saat dia pindah, tapi meninggalkan pemimpin yang jelek. Ya, itu benar, ya benar. Karena pemimpinnya maka harus diperbaiki pemimpinnya ya. Nah, pemimpin jelek, karyawan pindah, padahal karyawan ini follower yang baik, maka pemimpinnya makin jelek. Perusahaan juga semakin ya pasti terpengaruh ya. Kontribusi leader untuk keberhasilan hanya sebesar 20%. Kontribusi follower 80%. Karena follower ini lah yang menerjemahkan visi misi leader dan mengeksekusi di lapangan. Tanpa terjemahan visi misi menjadi eksekusi dan melaksanakan eksekusi, tanpa kualitas itu, maka nggak ada yang namanya great leader. Ya. Performance depend only the emotional intelligence of the follower. Jadi emotional intelligence semua kepada follower ini harus ditanamkan dan ditumbuhkan. Apakah itu followership? Nah, followership adalah the ability of individuals to follow the instruction of atasan mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, itu maksudnya ya. Jadi kalau mimpi doang tanpa menerjemahkan mimpi menjadi eksekusi dan melaksanakan eksekusi, itu artinya bukan great leader, ya nggak? Jadi kumpulkanlah dan latihlah follower-follower ya supaya menjadi follower yang baik ya, berkualitas ya. Setiap orang adalah follower. Organisasi seringkali mengabaikan peran follower ya karena semua dilatih menjadi leader dan leader. Follower itu jarang dibahas, ditampilkan atau diteliti sehingga dipandang lebih rendah, nggak super, nggak menonjol ya, karena nggak kelihatan gitu. Karena mereka adanya di belakang layar ya. Padahal penyanyi pun kalau di belakang layar, di belakang panggung nggak ada yang ngatur cahaya, suara dan sebagainya, bagaimana dia bisa nyanyi dan suaranya terdengar, ya kan? Nah itulah yang ini ya. Tapi bukan berarti menjadi follower nggak ada kesempatan. Nah, seorang follower ini bukan posisi atau situasi yang menunjukkan dia itu kurang atau lemah dalam memimpin, bukan. Tapi justru menunjukkan bahwa follower adalah syarat atau kondisi yang membuat seorang leader tampil dan berhasil. Dengan menjadi follower yang baik dan leader yang tampil dan berhasil, maka si follower ini paham bagaimana kalau suatu hari dia menjadi leader, maka dia akan memilih follower-follower yang akan mendukungnya sehingga dia bisa tampil dan berhasil. Kemudian dia juga melatih the next follower menjadi leader dan seterusnya. The next follower tahu kalau dia menjadi leader, maka dia butuh follower yang seperti apa. Ya. Follower ini bukan pengecut, tapi sebuah tindakan dan juga engagement, keterikatan dan tanggung jawab terhadap tugas dan tujuan organisasi. Ya. Kita menjadi follower karena pilihan, ya, karena memang kita bersedia, willingness, voluntary, memilih bergabung dengan sebuah organisasi kita memang pengen belajar dan bekerja. Atau juga karena kewajiban, misalkan sebagai warga negara ya kita follower, ya kan? Seorang pemimpin tertinggi di organisasi ketika di luar perusahaan ya dia warga negara biasa sama dengan yang lain. Dia punya kewajiban sebagai follower warga negara mengikuti arahan dari gubernur misalnya atau presiden. Ya, seorang penyanyi juga sama. Kenapa dia bisa tampil dan berhasil? Karena ada yang membantu dia di belakang layar, ya, mengurus suara, tata cahaya dan sebagainya. Ya, dan si orang di belakang layar ini melakukannya karena voluntary dan karena dia merasa ya itu memang wajib, itu pekerjaan saya, begitu ya. Jadi ini soal pilihan dan kewajiban. Seorang follower yang baik, nah satu nih, mampu menerjemahkan visi misi organisasi ke dalam action plan dan mengeksekusinya sampai berhasil. Selain itu, dia bekerja dengan passion dan sejalan dengan visi organisasi, nggak melenceng ke sana kemari. Maka dari itu, follower ini harus dipersiapkan untuk bisa melaksanakan tadi, menerjemahkan visi misi ke dalam action plan, mengeksekusi, dan bekerja dengan passion. Itulah yang harus kita tanamkan dan latih ke setiap karyawan. Follower yang baik juga paham budaya organisasi, budaya formal, informal, dan jargon-jargonnya. Kemudian berani bertanggung jawab, melayani, dan berpartisipasi. Dan ini penting, karena ketika dia menjadi leader, suatu hari dia juga bertanggung jawab, melayani bawahannya, dan berpartisipasi dalam perubahan organisasi. Nah, leader dan follower saling melengkapi, ya. Dan seseorang tidak dapat menjadi leader tanpa follower. Namun setiap orang dapat menjadi leader dan follower sekaligus. Ya. Tadi ketika seseorang punya atasan dan bawahan, maka dia menjadi leader dan follower. Leader punya visi, namun follower yang mengeksekusi. Di dalam PDCA,
planning itu untuk leader dan do ini oleh follower. Jadi semua saling melengkapi dan ada perannya masing-masing yang sama pentingnya. Ya. Kembali lagi, follower ini mentranslate visi, misi, strategi into action, dan melakukan the most difficult part, yaitu eksekusi dan improvement pada siklus PDCA, yaitu do, check, dan action. Ya. Lihat aja, dalam PDCA saja pimpinan P. Do, check, action lebih banyak oleh follower. Ya. Kunci sukses relation hubungan leader dan follower apa? Sama-sama meningkatkan value bagi organisasi. Karena leader dan follower pun punya kesempatan dan tanggung jawab. Dan memiliki tujuan yang sama bersama-sama mencapai tujuan. Jadi saling melengkapi ya. Seperti Moore dan Baut gitu ya, saling melengkapi. Menjadi leader bukanlah tujuan dari follower karena keduanya sama pentingnya. Ya. Sama pentingnya. Jadi bukan menjadi leader. Menjadi leader bukan tujuan follower. Tujuan follower adalah tadi menerjemahkan visi misi menjadi action plan dan melaksanakan action plan dengan berhasil. Nah, lalu bagaimanakah seseorang dapat berkembang sebagai follower? Pertama, pilihlah atasan dengan baik. Ya, kadang-kadang kita nggak bisa memilih atasan ya, karena yang memilih atasan adalah atasannya lagi. Tapi paling nggak kita bisa belajar dari atasan yang baik. Ya, mungkin atasan di departemen lain. Kalau kebetulan kita dapat atasan yang nggak baik, ya kita pelajari di situ. Supaya ke depannya kita bisa menjadi leader bagi follower kita dengan lebih baik. Ya. Pahami atasanmu, apa yang tidak suka dia kerjakan dan apa yang tidak baik dia kerjakan. Nah, itu kita tackle di situ supaya kelemahan leader bisa kita tutupi. Ya, itu nanti leader akan melihat kita berpotensi baik. Setiap orang melihat leader dari followernya. Ya. Jadi seseorang yang wah hebat nih, pendukungnya banyak. Iya, tapi kalau ecek-ecek semua, nah ya kan. Tapi kalau seorang leader followernya sedikit tapi berkualitas semua, nah jadi setiap orang melihat leader dari followernya. Maka jadilah follower yang baik. Ya, dan pilihlah follower yang baik juga ketika kita punya follower. Follower yang baik mendukung atasan dan memberi masukan dan mengerjakan lebih dari yang ditugaskan. Jangan menunggu diperintah. Ketika diminta mengerjakan ABC, selesaikanlah ABCDE. Ya. Jangan diminta ABC, maka AB saja belum selesai. Jangan ya. Tapi kerjakan yang ditugaskan lebih dari yang ditugaskan. Oke, demikian Bapak Ibu sedikit penjelasan diskusi mengenai follower dari saya. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Silakan follow IG saya di ricky.vmartono. Terima kasih.